Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama katakan, engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah. Mari lambaikan tangan kita bersama.
Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Engkau masih berikan kepada kami, yaitu kehidupan sampai hari ini. Terima kasih untuk belas kasihan, penyertaan, pimpinan, pembelaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Lebih daripada itu kami akan menikmati juga kebenaran, sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya ada satu roh, roh Allah, roh kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau Tuhan dengan hebat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, dan juga jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu Injil, Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9. Ayatnya satu ayat saja terlebih dahulu, yaitu ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-26. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Alkitab katakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dengan cepat tersiar kemana-mana. Dan saya mau katakan buat Anda bahwa ayat yang ke-26 adalah ayat panutan bagi kita untuk memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika di luar sana menyebut tahun 2009 sebagai tahun yang berat, hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita bisa katakan bahwa tahun 2009 tetap merupakan tahun kemenangan bagi kita. Kenapa demikian? Karena Allah kita yang luar biasa itu tetap menyertai kita. Allah kita yang luar biasa itu lebih daripada tantangan itu sekalipun. Amin saudara. Allah yang kita sembah itu lebih dari masalah dan persoalan kita. Lebih dari tahun 2009, lebih dari segala krisis yang boleh terjadi. Lebih dari apa yang kita pikirkan, itu Allah kita yang luar biasa. Dan justru di tengah keadaan yang seperti ini, sebetulnya ini adalah satu turning point, satu titik balik bagi saya dan Anda di sini untuk memenuhi gereja Tuhan, untuk memenuhi
tempat-tempat ibadah, bahkan memenuhi bumi ini dengan jiwa-jiwa yang boleh kita bawa untuk hormat kemuliaan nama Dia. Ayat yang ke-26 katakan, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Pertanyaannya, kabar apa? Kalau nanti Anda baca di rumah tentang satu perikop di situ tentang anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Dan kalau Anda perhatikan lebih lanjut lagi, maka di situ ternyata hanya ada satu makna bagi kita. Hanya ada satu arti bagi kita di ruangan ini, yaitu mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi ini adalah cara yang paling efektif untuk memenangkan jiwa. Apa itu? Anak-anak Tuhan di tempat ini termasuk saya dan Anda di ruangan ini harusnya dan mestinya juga diperlengkapi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Karena hanya dengan kuasa Tuhan kita bisa melihat kabar tentang Yesus menjalar kemana-mana. Amin. Bukan hanya seisi rumah kita dimenangkan, tetapi seluruh kampung kita boleh dimenangkan. Seluruh RT, RW, kelurahan, bahkan seluruh kota Surabaya, bahkan seluruh negeri Indonesia boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan itu bukan perkara yang mustahil, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kalau saudara ingin bertepuk tangan. Ini adalah kabar yang paling efektif. Ini adalah kerja yang paling efektif ketika kita mampu mempertontonkan kuasa Tuhan, maka dunia akan terbelalak. Anda perhatikan di acara-acara televisi begitu banyak kuasa-kuasa yang ditawarkan di sana. Dari yang namanya fortune teller, dari yang namanya ilionist, dari yang namanya tukang sulap. Sedangkan sedikit porsi mengenai kuasa Tuhan itu, sedikit porsi. Bahkan tidak ditempatkan di jam-jam yang penting, not in a prime time. Anda perhatikan itu waktu-waktu yang penting sudah dibeli, sudah dikuasai oleh acara atau program-program yang lain. Dan sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hari ini mari kita satukan tekad kita, bahwa walaupun acara-acara televisi seperti itu sudah direbut oleh kuasa lain, tapi kita punya kuasa dari Tuhan masing-masing di tempat ini dalam kehidupan kita. Dan itu ternyata sangat efektif untuk memenangkan jiwa. Kalau seseorang bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan mengalir keluar dalam hidup kita, maka dia akan terpesona. Dia akan cepat atau lambat menyembah Yesus sebagai juru selamat. Karena dia menyaksikan keajaiban itu. Karena dia menyaksikan mujizat itu. Maka dia menyaksikan hal yang aneh itu terjadi. Ketika orang bilang mustahil, ketika orang bilang gak mungkin, ternyata dengan bantuan Tuhan Anda bisa mengejawantakan yang mustahil itu menjadi tidak mustahil, maka akan banyak orang akan menyembah Yesus sebagai juru selamat. Nah, hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa ternyata pekerjaan itu atau kuasa itu kita bisa meminta bahkan mendapatkannya dari Tuhan secara cuma-cuma. Bahkan untuk menjawab tantangan kehidupan yang semakin berat, yang semakin pelik, maka jawabannya hanya kuasa Tuhan harus menyertai kita. Kita bisa bayar hutang, hidup kita bisa diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Kita tidak akan hidup meminta-minta. Orang lain akan lihat ketika zaman ini semakin sulit, kok kenapa anak-anak Tuhan diberkati? Jawabannya sederhana, karena ada kuasa Tuhan di situ. Sampai mereka harus bertanya-tanya, kok bisa ya? Kenapa bisa begitu? Ya bisa. Karena ada Tuhan di situ, saudara. Karena ada Allah di situ, ada Kristus di situ. Ketika kuasa Tuhan menyertai kita, apa yang Dia tidak bisa perbuat, semua Dia bisa lakukan. Segala perkara tidak mustahil bagi Tuhan, Dia bisa kerjakan segala-galanya. Maka hari ini Alkitab atau firman Tuhan akan mengajar kepada kita. Tema atau judul khotbah saya adalah I receive the miracle, aku terima mujizat.
Siapa di ruangan ini yang tidak suka menerima mujizat? Semua saya lihat muka-muka yang merindukan mujizat. Yang di belakang walaupun saya tidak lihat, tapi saya bisa lihat dengan mata rohani saya bahwa mereka juga merindukan mujizat. Kalau tidak, buat apa mereka datang ke sini? Mereka juga mau menyenangkan hati Tuhan. Mereka juga mau diberkati, mereka juga mau ditolong, mereka juga mau keluar dari penderitaan dan masalah. Mereka mau menang di dalam hidup ini. Setuju saudara? Saya tidak percaya ada orang di ruangan ini yang mau kalah gitu, tidak. Semuanya mau menang, semuanya mau diberkati. Tapi sepertinya kok pertanyaan-pertanyaan seperti itu dijawab oleh Tuhan hanya di awan-awan saja. Ada orang yang mengeluh, ada orang yang berkata kepada saya, kenapa puluhan tahun saya hidup begini-begini saja Pak. Saya sepertinya sudah beribadah, saya sudah berbakti, saya sudah menyembah Yesus sebagai juru selamat, saya sudah dibaptis. Saya sudah berbahasa roh, saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa kehidupan seperti ini saja? Maka jawabannya sederhana, saudara. Jangan-jangan kita tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka Yesus juga dengan senang hati memberikan segala sesuatunya kepada kita. Dan hari ini apa yang harus kita lakukan? Untuk mendapatkan kabar baik itu, yaitu kabar mujizat yang terjadi di dalam hidup kita. Yang terjadi dalam rumah tangga kita, yang terjadi dalam bisnis, usaha, mata pencarian kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama di dalam Injil Matius tadi, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama secara keras atau dengan keras. 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Anda perhatikan bahwa masalah itu seringkali tidak memilih-milih orang. Selama saya dan Anda di ruangan ini masih hidup, maka kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Bahkan kadang saudara, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tapi alasan Tuhan itu kuat untuk melihat atau ingin mengukur bagaimana kasih kita, bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita terhadap Dia. Karena Dia juga mau kita mengasihi Tuhan itu secara murni. Nah, hari ini kita bisa melihat satu contoh soal yang luar biasa, yang kena masalah, tanda kutip adalah kepala rumah ibadat. Jangan kita berpikiran bahwa pendeta itu tidak kena masalah. Pemimpin, gembala, sidang, atau mungkin koordinator orang yang melayani Tuhan, atau Anda menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Atau mungkin bisa saja Anda dibaptis karena kurang begitu yakin sampai 3 kali kayak teh celup gitu. Enggak jaminan, saudara. Mungkin Anda bilang, oh itu ulang lagi, enggak sah. Jadi Anda terus saja mandi terus gitu. Dari satu gereja ke gereja yang lain. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa masalah itu bukan kadang bukan karena dosa. Masalah itu datang juga bukan karena semata-mata iblis, tapi juga bisa Tuhan yang menguji kita. Nah, hari ini kita bisa melihat kepala rumah ibadah. Kalau Anda baca secara cermat, maka mungkin kita akan dibawa pikiran kita, kepala rumah ibadat yang menyusun program, yang mengepalai, yang mengatur tentang pola tata cara beribadah, saudara. Hari itu datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan bahwa dalam terjemahan di dalam Matius, walaupun nanti Anda bisa dapatkan cerita ini di dalam